para guru, para sepuh, para masyarakat, khusus segenap para pengurus mushola Al-Furqan Haji Nasib bin Haji Ali yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bisa bersyukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, kenikmatan dan kenikmatan yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat yang berakhir, nikmat panjang umur serta nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga malam ini kita dapat melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu di mushola Al-Furqan. Mudah-mudahan ilmu kita dapat menjadikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salamun salam kita sanjungkan kepada Qudwatul Hasanah kita berbulan mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada kisah akhlak bil banin Jusani dan musannif Syekh Umar bin Ahmad Faraja di halaman 15 Fasal 10 Surat Jusani ya di nomor 2 wa kana yadhkuru ahda suflatil qadimah. Nabi Bismillah. Dan dia siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ahda subatil qadimah, senantiasa mengingat masa-masa memiliki hubungan baik bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lama. Walaupun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna husnal ahdi minal iman, sesungguhnya ya menjaga hubungan baik atau hubungan baik yang pernah dilakukan itu adalah bagian daripada keimanan. Artinya gini, sekarang masa-masa kalian berteman ada hubungan baik, loh. Nah hubungan baik itu yang pernah terjalin ini itu adalah bagian daripada keimanan. Artinya kebaikan-kebaikan di masa lampau yang telah kita lakukan, hubungan baik itu bagian daripada iman. Pada wafat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka setelah kematian atau wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, idza dzabaha. Nah, ini Nabi
bercerita ketika Sayyidatuna Khadijah Kubra meninggal dunia, ya. Kata Nabi apa? Idza dzabaha syatan. Kalau Nabi itu menyembelih domba, apa itu syatan? Syatan. Bukan setan, syatan. Kalau setan syaiton, ada kok. Sultan, bukan sultan. Ya. Syatan itu domba. Kalau kambing, ghanam. Kalau sapi, bakal. Kalau kuda, bisa dengan nama hewan. Syatan itu domba. Kalau Nabi menyembelih domba, qasamalah maha ala sadiqatiha. Nabi bagi-bagiin itu daging onta, daging onta. Nabi bagi itu daging apa? Daging apa? Daging domba kepada siapa? Kepada teman-temannya Sayyidatuna Khadijah. Padahal Sayyidatuna Khadijah udah ada. Tapi karena Nabi memiliki hubungan baik dulu, karena istrinya juga, gitu kan, sahabiah juga, ya. Jadi kalau Nabi menyembelih domba, daging-daging dibagi kepada teman-temannya Sayyidatuna Khadijah. Wa idza utiya bihadiyatin qala. Nah, kalau datang kepada Nabi hadiah, maksudnya apa? Kalau ada yang ngasih Nabi hadiah, qala, Nabi bersabda, "Idhabu biha ila baiti fulana." Apa idhabu? Pergilah. Nah, maksudnya pergilah apa? Ihmalu. Apa ihmalu? Hamilah ihmalu. Hamilun, hamil. Apa hamil? Hamil itu orang yang senantiasa membawa. Bawa apa? Bawa anak kandungan di dalam rahim. Ya. Berarti idhabu biha ila baiti fulana. Bawa tuh hadiahnya kepada siapa? Ke rumahnya si fulana. Kenapa dibawa sana wahai Nabi? Fa innaha kanat sadiqatan li Khadijah. Nih masih ada hubungannya. Karena itu dia si fulana, itu dia juga temannya Siti Khadijah, temannya Sayyidah Khadijah. Tuh Nabi itu. Jadi dia berhubungan dengan teman-temannya Nabi, itu temannya Nabi juga. Misalkan saya punya teman, saya namanya Faris, punya teman Nagib. Nagib sama Faris nggak melupakan hubungan baiknya bertiga nih. Nah tiba-tiba si Satria syukuran, Nagib nggak dilupakan sama Satria. Riz, undang si Nagib, gitu. Nagib diundang teman-temannya. Artinya terus berkelanjutan. Nah ini hubungan baik yang perlu diajarin sama Rasulullah SAW di Ahlul Bani Yusuf ini, gitu ya. Karena si fulana tadi punya hubungan pertemanan dengan Siti Khadijah, maka dia dicipratan bawa hadiahnya kasih fulana karena dia temannya Siti Khadijah. Jadi lanjut. Nah, besok yang baca Faris Lutfia. Faris besok baca. Nanti belajar lagi. Wa idza faqada, dan jika kehilangan. Nah, ini kan ada yang datang, ada yang enggak. Ada yang datang, ada yang enggak. Kalau yang datang berarti dia ghaib atau absen, enggak hadir. Nah, wa idza faqada, apabila ada kehilangan ar-rajul, seorang laki-laki, min ashabihi, daripada sahabatnya Nabi. Maksudnya apa? Nabi biasa ngaji, biasa taklim kubur begini. Tahu-tahu ada satu sahabat Nabi, salah satu ayam, 3 hari kehilangan tuh nggak kelihatan. Ini si Paras kemana ini ya? Udah 3 hari nggak ada nih. Oh ternyata di pesantren dia. Misalnya bukan Paras ya, contohnya siapa yang hadir ngadir? Fatir. Raja, Fatir benar. Raja hadir nih, udah 3 hari. Nah maka dicari sama Nabi tuh. Apa yang dilakukan? Sa'ala anhu, Nabi bertanya tentang ar-rajul, tentang anak laki-laki yang tadi nggak ada. Fa in kana ghaiban da'alahu. Kalau emang itu orang nggak ada, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi apa, didoain sama Nabi Muhammad SAW. Wa in kana syahidan zarahu. Kalau itu rajul, apa rajul? Rejal. Kalau orang Arab Habib bilang rejal. Apa itu rejal? Laki-laki. Kalau seseorang itu syahidan, apa syahidan? Fi baiti, berada di dalam rumah, zarahu, Nabi mengunjungi orang tersebut. Dikunjungin. Banyak rumahnya di mana sih? Oh di sana. Tahu nggak? Tahu ya, anterin. Nabi mengunjungi orang tersebut kalau dia ada di rumah. Wa in kana maridon, kalau orang tersebut sakit, adahu, Nabi menjenguknya. Bedanya apa zarahu dengan adahu? Zarahu mendatangi
ziyarani, zarahu menziarahi, kalau adahu menjenguk. Artinya kalau jenguk tuh nggak tangan kosong ya, minimal jenguk bawa jeruk gitu. Ada kisahnya nggak? Ada. Tahu kisah sahabat Nabi namanya Sya'ban? Sya'ban setiap sholat ada di depan. Tuh, setiap sholat ada di depan. Jarak dari rumah Sya'ban menuju Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah sama Nabi berapa jam? 3 jam jalan kaki. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Kisah nyata. Sya'ban biar dia bisa ketemu Nabi, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi bersama Nabi. Sahabat-sahabat yang lain nyari rumah tuh, nyari kontrakan di sekitar Masjid Nabawi supaya kalau sholat 5 waktu dekat bisa sholat sama Nabi. Tapi Sya'ban enggak. 3 jam perjalanan dari rumah ke Mushola Furqan, 3 jam perjalanan dari rumahnya menuju Masjid Al-Husna dilakukan setiap sholat 5 waktu dan tepatnya di sop depan pojok kanan, nggak berubah-berubah. Kira-kira kalau nggak berubah-berubah, tahu orang itu nggak ada, ketahuan nggak? Ketahuan, emang tempatnya di situ, nanti di sono, nanti pasti sampingin Nabi, nanti pasti sampingin Nabi. Kalau satu nggak ada, ketahuan nggak? Ketahuan, sampingin Satria Faris, sampingin Faris Satria. Kalau satu nggak ada, ketahuan nggak? Ketahuan, dua seperti inilah, satu. Ketahuan, ditanya sama Nabi, hal minkum yadri aina Sya'ban? Siapa di antara kalian yang tahu di mana Sya'ban? Dia tahu. Udah tungguin lagi mana? Ini salat subuh nih, mau salat subuh, nggak komat-komat tapi tungguin. Hal minkum yadri aina Sya'ban? Siapa yang tahu di antara kalian di mana Sya'ban? Gak ada yang tahu. Ya udah komat tuh udah hampir pagi. Komat, salat subuh, zikir doa, dan berikan lagi nanya lagi. Man minkum yadri aina baiti Sya'ban? Siapa di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Oh saya ya Rasul, saya tahu. Tapi 3 jam Rasul, 3 jam. Yang benar. Jalan gak? Jalan akhirnya 3 jam perjalanan tuh Nabi tuh sama sahabatnya. Jalan ke pintu. Itu salah. Yang jawab perempuan. Kira-kira siapa perempuannya? Istrinya si Sya'ban. Siapa ya? Ini Rasulullah dan para sahabat. Ya Rasulullah, marhaban. Saking senangnya. Di mana Sya'ban hari sih? Kalau Sya'ban ya Rasul, sesungguhnya hari ini Sya'ban meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, jadi Sya'ban meninggal, iya. Satu-satunya penghalang si Sya'ban yang enggak ke masjid ketemu oleh Rasul adalah kematian. Jadi satu-satunya yang membatasi dia ke masjid untuk Rasul juga kematian. Tapi ada hal yang aneh Rasul, kata istrinya si Sya'ban. Apa yang aneh? Sebelum Sya'ban meninggal, ya, Sya'ban itu berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ada apa yang kedua? Aduh, kenapa tidak yang terbaru dan yang terbaik? 2, ada 3, ya, apa yang ketiga? Aduh, kenapa tidak semuanya? Ternyata Allah berfirman, jika nanti orang-orang anak manusia meninggal dunia, maka dibuka hijabnya dan diperlihatkan dia akan mendapatkan nikmat surga atau nikmat neraka. Kelihatan. Makanya orang meninggal macam-macam enggak? Macam-macam. Yang ahli maksiat meninggal gimana? Yang ahli kebaikan meninggalnya gimana? Yang ahli sholawat meninggalnya gimana? Yang ahli Quran meninggalnya gimana? Beda. Yang ahlinya kayak botol, ahli judi online. Wah, mabar online kan itu ya, tenang ya. Pinjol online, nah itu bahaya. Ternyata Sya'ban diperlihatkan tuh. Yang pertama apa tadi? Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata Sya'ban diperlihatkan. Begitu Sya'ban istiqomah jalan 3 jam dari rumahnya ke masjid ketemu Rasul, sholat 5 waktu bersama Rasul. Dapat pahala nggak? Dapat surga? Dapat. Cuma karena Sya'ban, aduh, begitu aja udah dapat surga. Gimana kalau lebih jauh lagi? Pasti surga yang saya dapat lebih dahsyat lagi, lebih canggih lagi. Udah dapat surga tapi pengen lagi lebih keren. 2 apa? Aduh, kenapa tidak yang terbaru atau yang terbaik? Jadi Sya'ban waktu subuh-subuh mau berangkat, angin, badai, pasir. Badai pada pasir. Bajunya udah bagus nih, kayak gini nih, kalau gini. Kita bagus. Tadi suka rapotan di sekolah tentang insan. Nuansanya batik, jadi suka baju. Ya, obat betul jaket ya. Ini contohnya pas banget. Ini baju dalamnya buat sholat si Sya'ban yang terbagus, yang terbaik dan keren. Ada jubah yang busuk, bulu, kotor, dekil. Ditutupin buat tutupin yang bagus. Selama perjalanannya ada badai pasir, ada kotor, segala macam, ditutupin tuh pakai jubah itu. Dia lewat ada seorang tua yang sakit kedinginan, perlu diselamatkan.
Kata ini sahabat, pakai nih jubah saya. Jubahnya yang lusuh, dekil kok kotor. Dipakein jubahnya. Udah dipakein jubahnya, diperlihatkan lagi namanya surga. Senang gak dapat surga? Tapi kata Syaban apa? Aduh, coba aku kasih baju yang baru, coba aku kasih baju yang terbaik, maka aku akan dapat surga yang lebih dahsyat lagi. Tuh. Yang ketiga apa? Aduh, kenapa? Enggak semuanya. Kalau ini kenapa enggak semuanya? Ternyata Syaban lagi nongkrong duduk-duduk di rumah. Kalau orang Arab makanannya apa? Roti gandum yang panjang dulu, namanya Arab, gede. Minumnya apa? Susu al-halib, bukan laban, al-halib. Al-halib itu susu yang bisa diminum. Sama khubzun. Khubzun itu roti, khubzun besar. Roti besar. Baru aja disaji nama harimnya sama bininya. Mau dicelupin nih ke susunya nih. Mau dicelupin ke susunya nih roti. Ya tuh nih. Tahu ada yang salah. Assalamualaikum. Salamnya siapa tuh? Salamnya siapa? Tuh kan minta. Kalau ini salamnya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya siapa? Hah? Kori. Kalau ini salam siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam itu beda-beda. Ada tukang minta datang. Assalamualaikum. Kalau kita jawabnya apa? Maafin aja. Tapi jawabnya belum salam ya. Maafin aja. Pengemis itu maafin aja. Salam ya. Kenapa wahai pengemis tua? Saya belum makan. Dari kapan? Dia lahir. Kamu mungkin bisa gede. Ya. Belum makan 3 hari. Iya. Lapar. Mau makan? Mau. Pas ini duduk. Kata siapa? Duduk sini. Ada roti panjang, gimana kita bagi 2? Oke, siap, bagi 2. Ada susu 1 gelas, kita bagi setengah-setengah, siap, bagi setengah-setengah. Itu pengemis tua makan roti setengah, minum susu setengah, bareng-bareng sama-sama. Dikasih surga nggak atas kebaikannya? Dikasih, kelihatan tuh surga dibuka sama Allah. Tapi kata siapa? Aduh, coba aku kasih semuanya. Roti, aku kasih semuanya. Susu, niscaya Allah akan kasih aku surga yang lebih dahsyat lagi, lebih keren lah. Berapa adunya tadi? Ya, ini kisah dengan sahabat Nabi SAW. Artinya kembali ke kita sudah ini bahas bagaimana Rasul menjaga hubungan baik kepada para sahabatnya. Lanjut sampai mana tadi? Salah satu ayam salanhu Nabi berkata, "Baikkan ghaiban dahu." Kalau rajul orang laki-laki itu dia gak ada didoain. Wa in kana syahidan zarahu, kalau dia ada di rumah dikunjungin. Wa in kana maridun adahu, kalau anak laki-laki itu sakit dijenguk. Nih lanjut. Wa kana idza wa'ada bi syai'in yafi bihi, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berjanji Nabi menepati janjinya. Wa yanha asyad dan nahi an ikhlafil wa'di, dan Nabi sangat melarang asyad dan nahi, betul-betul sangat melarang an-ikhlafil wa'di, daripada yang namanya orang ingkar. Makanya kalau orang muslim mau janji bilangnya ditulin dengan insya Allah. Tuh, yang ketinggalan, bro, tenang, gue masih main rumah lu, tenang aja, pasti gue main. Insya Allah hilang. Insya Allahnya katanya Allah punya kehendak lain nggak bisa datang, diingkar janji nggak jadinya. Ingkar janji, makanya insya Allah aneh datang ke rumah ente. Gitu, insya Allah. Di sana nih dia menghentikan ulang, sama tulisannya. Wa yana asyad dan nahi an ikhlafil wa'di. Wa kana idza wa'ada bi syai'in yafi bihi wa yana asyad dan nahi an ikhlafil wa'di. Lanjut 16. Terakhir 16. Wa kana yuhibbu an yunazzima a'malahu wa yutqinaha, dan Nabi Muhammad sangat mencintai ayunazzima a'malahu, yakni merapikan daripada setiap pekerjaannya, wa yutqinaha, dan betul-betul dirapikan. Mutqin atau mungkin ya, kemarin tuh ada tahfidzul Quran, ini yang mutqin hafalannya dengan sebaik-baiknya pekerjaan, maksudnya gitu. Wa yaqul, Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat kebaikan. Tuh, ini perintah siapa? Allah. Ketetapan siapa? Allah. Berarti pada dasarnya manusia baik gak? Baik. Bahkan diperintahkan
innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah menetapkan manusia untuk berbuat kebaikan ala kulli syai'in, pada setiap segala sesuatu. Jadi berbuat baik itu dalam segala sesuatu, jangan lihat-lihat apa tebang pilih padang bulu siapa teman siapa, enggak. Baik semua, bahkan Nabi ajarin sama lawan baik gak baik, sama kawanan perang baik gak baik. Sampai banyak kawanan perangnya Nabi dia dapat hidayah masuk Islam. Tuh. Banyak pokoknya kisah kebaikan Nabi yang pada akhirnya lawan-lawannya Nabi menjadi tersentuh hatinya sampai jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Makanya terus berbuat baik, jangan pernah berubah jadi anak baik, jangan pernah berubah jadi anak baik. Ya, sedikit lagi. Wa yuhibbu aidan, dan Nabi juga menyukai apa? An-nazafah. Apa nazafah? Apa nazafah? Ada hadisnya minta belakangan terakhir kalau dibaca. Apa nazafah? Kebersihan fi jami' aksya, dalam segala hal. Apa segala halnya? Dispesifikan lagi di kitab ini, di Akhlaqul Bani Juz Tsani. Fi ta'amihi, dalam makanannya Nabi, wa libasihi, dalam pakaiannya Nabi, wa maskanihi, dan dalam tempat tinggalnya Nabi. Ada berapa tuh? Yang pertama apa? Makanannya. Yang kedua bajunya. Yang ketiga tempat tinggalnya. Wa ya'muru bin nazafah, dan memang itu diperintahkan untuk menjaga kebersihan. Terakhir, kama qala fi hadisihi, sebagaimana dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazafah minal iman. Nazafah minal iman. Nazafah minal iman. Kalau dengar hadisnya, ini hadis masyhur, kebersihan sebagian daripada nazafah minal iman. Wallahu a'lam. Semoga Allah sambungkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah berusaha. Semoga Allah berikan rezeki yang banyak yang berlimpah berkah. Yang udah nggak ada, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita, anak-anak yang masih ada, semoga Allah jadikan anak yang soleh, anak yang sukses, bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.